Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Setiawan. Saya dari Universitas Pancasila, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. NPM saya 4325215007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video cara membuat soft support menggunakan software SolidWorks sebagai laporan tugas akhir pada praktek CAD 1. Oke, kita lanjut pada videonya. Pertama-tama kita buka software SolidWorks-nya, lalu kita klik New, Part, dan klik OK. Sebelum kita melakukan gambar, sebaiknya kita pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita memperhatikan pada bagian pojok kanan bawah sini, satuan yang kita gunakan adalah mmgs atau milimeter ya. Jadi kita menggunakan satuan milimeter pada SolidWorks ini. Selanjutnya kita buat sketch pada top plane, lalu kita sketch. Selanjutnya kita bikin circle, 3 circle, lalu kita kasih smart dimension dengan ukuran yang circle tengah menggunakan dimensi 50 mm, lalu yang kanan dan kiri menggunakan dimensi 30 mm. Selanjutnya kita klik Ctrl pada keyboard, lalu kita klik titik center pada circle ini, circle pertama, lalu kita klik titik center pada circle yang kedua, lalu kita klik titik center pada circle yang ketiga. Nah, kita di sini menggunakan command horizontal pada add relation ini. Jadi horizontal ini berfungsi agar center pada lingkaran ini sejajar pada tiga-tiganya. Jadi posisi circle ini sejajar tiga-tiganya. Lalu kita klik horizontal. Nah, kalau sudah menandakan hijau seperti ini menandakan sudah terkunci ya horizontal. Jadi dia sejajar. Lalu kita menggunakan smart dimension. Kita klik pada circle pertama dan circle kedua dengan dimensi 35 mm. Lalu kita klik smart dimension. Kita klik circle yang ketiga dengan yang kedua dengan jarak 35 mm. Lalu kita buat line pada keempat sisi circle ini. Setelah kita buat line pada keempat sisi circle ini, kita klik Ctrl dan klik line-nya dan klik circle-nya. Kita menggunakan tangan. Jadi tangan itu berfungsi untuk menyatukan line dengan circle. Jadi posisinya itu saling bersinggungan, jadi saling menempel. Kita klik tangan. Sama line yang ini, klik Ctrl line ini dengan circle ini, kita klik tangan. Lakukan hal yang sama pada ketiga line ini. Oke. Oke, kita perhatikan pada bagian line sisi sini, dia panjang line-nya tidak bersinggungan dengan circle ini. Jadi kita tarik aja, kita panjangkan. Nah, dia udah menandakan tangan, artinya kekunci, dia saling menempel pada line dengan circle-nya. Oke, selanjutnya kita menggunakan command trim entities. Jadi trim entities ini berfungsi untuk memotong bagian yang kita tidak perlukan. Lalu kita buang pada bagian yang kita tidak perlukan. Oke, sudah menjadi kita buang yang tidak kita perlukan. Lalu selanjutnya kita klik fitur pada sini, lalu kita extrude.
Kita extrude dengan ukuran ketebalannya 10 mm, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik sketch pada bagian ini, lalu sketch pada circle. Kita klik sini. Kita menggunakan dimensi 50 mm. Lalu kita klik feature, lalu kita extrude kembali. Kita extrude dengan ukuran 28 mm. Lalu kita centang, klik OK. Kita klik sketch lagi. Kita sketch pada bagian tengah. Kita klik circle. Lalu kita kasih smart dimension circle ini dengan ukuran 30 mm. Lalu kita menggunakan feature, lalu kita extrude cut. Kita extrude cut dengan ukuran 6 mm kedalamannya. Kita klik OK. Nah, dia sudah memotong pada bagian circle ini sedalam 6 mm. Lalu kita sketch lagi pada bagian lingkaran tengahnya. Kita bikin circle dengan dimensi 20. Lalu kita extrude cut kembali pada bagian ini. Nah, pada bagian direction ini kita klik up to surface, lalu kita mau sampai pada bagian mana memotongnya. Jadi karena kita ingin memotong extrude cut circle ini menembus pada surface ini, jadi kita klik surface yang bawah, lalu klik OK. Maka dia sudah memotong pada bagian seluruhnya. Lalu selanjutnya kita sketch pada bagian sisi kiri pada shaft support ini. Kita bikin circle dengan dimensi 12 mm. Lalu kita klik kontrol kembali, lalu kita klik center pada circle ini, lalu kita klik center pada circle yang tengah. Kita horizontalkan. Jadi dia sejajar posisinya dengan circle pada bagian tengah ini. Lalu selanjutnya kita klik kontrol pada keyboard lagi, lalu kita klik center pada center line ini. Kita klik kontrol, kita klik circle ini, lalu kita klik circle yang ini. Kita menggunakan concentric. Jadi center point pada circle ini sama dengan center point pada circle bagian luar ini. Oke. Selanjutnya kita menggunakan extrude cut kembali. Kita menggunakan direction up to surface, lalu kita klik surface yang ingin kita potong, lalu klik OK. Dia akan menembus langsung dengan surface yang ini. Lalu selanjutnya saya ingin menggunakan command mirror. Ya, pada feature ini kita klik mirror. Pada bagian feature to mirror ini kita klik pada yang mau kita mirror directionnya. Jadi saya ingin mau copy yang ini mirror. Lalu pada bagian mirror face atau plane ini kita klik pada right plane. Jadi dia akan bercermin kepada right plane ini. Lalu klik OK. Maka dia akan mengcopy pada posisi sebelah kanan. Oke, finally terakhir kita akan membuat circle pada bagian sini. Kita menggunakan right plane, lalu kita sketch. Kita klik circle. Kita menggunakan smart dimension dengan ukuran 6 mm. Lalu kita kasih jarak pada bagian center pada circle ini dengan atas menggunakan jarak 12 mm. Dan lalu kita klik kontrol, klik center pada circle ini, dan kita klik center pada bawah. Kita vertikal. Jadi dia posisinya sejajar dengan center pada bagian bawah. Oke, selanjutnya kita klik feature, lalu kita extrude cut kembali. Karena extrude cutnya saya ingin menembus ini, jadi kita menggunakan up to surface kembali, lalu klik
surface mana yang ingin kita tembuskan. Oke, seperti ini. Lalu kita klik OK, maka dia akan menembus pada bagian ini. Oke, staff support menggunakan SolidWorks sudah jadi. Oke, selanjutnya kita gambar pada studi kasus yang kedua, itu gambar 2 revolve. Kita klik new, kita part, new, oke. Nah, kita perhatikan lagi pada satuan software ini menggunakan mmgs atau milimeter. Jadi kita selalu menggunakan satuan milimeter. Kita klik front, kita menggunakan sketch front plane. Kita menggunakan center line sebagai garis bantu untuk revolve-nya. Kita kasih smart dimension ini menggunakan dimensi 30 mm. Lalu kita klik line, kita samakan sketch bentuknya seperti pada gambar 2 revolve ini. Nah, ini kita kasih, selanjutnya kita kasih smart dimension. Nah, karena smart dimension pada gambar ini adalah 120 mm, yaitu 120 mm adalah keseluruhannya. Jadi revolve itu kita membuat sketch setengahnya pada keseluruhan itu. Kita hanya menggunakan sketch setengahnya. Jadi 120 kita menggunakan setengahnya. Jadi 120 bagi 2 yaitu 60 mm. Ini kita kasih smart dimension lagi 3 mm dan ini juga 3 mm. Ini menggunakan dimensi 6 dan dari titik sini ke titik sini adalah 6,5 mm. Dan keseluruhan panjang sini keluar adalah 19 mm. Oke, selanjutnya kita kasih dimensi dari sisi sini bertemu dengan titik ini. Adalah 20 derajat ukurannya. Sama sisi sini dengan titik yang ini 20 derajat juga. Nah, ini sudah hitam semua, ini sudah kekunci ya. Nah, kita kasih smart dimensi yang ini. Karena ukurannya adalah 48, diameter 48, jadi setengahnya hanya 48 dibagi 2, yaitu 24. Nah, karena di tengah-tengah sini ada lubang yang memotongnya, kita buat sekalian saja. Kita buat line. Dengan ukuran lubangnya dengan diameter 24 dibagi 2 adalah 12 mm. Oke, semuanya sudah kita kasih dimensi. Selanjutnya kita menggunakan command feature revolve. Nah, pada thin feature ini kita nonaktifkan saja. Nah, pada select contour ini kita pilih yang ini. Dan pada axis-nya kita pilih axis ini. Lalu kita klik OK. Nah, maka dia sudah berbentuk langsung 360 derajat. Jadi revolve itu kita membuat setengahnya dan dia akan memutar 360 derajat. Nah, ini gambar untuk studi kasus yang kedua, gambar 2 revolve sudah jadi. Ini untuk gambar 2 revolve dan yang ini untuk staff support. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada cara membuat staff support dan gambar 2 revolve pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.